melakukan beberapa hal mungkin. Jadi saya akan share di sini apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang Indonesia Timur bisa lakukan, dan bagaimana kolaborasinya ke depan, sehingga kita secara konkret bisa mengambil suatu benefit dari apa yang sudah ada. Tadi Prof. John sudah memberikan suatu enlightenment yang cukup makro begitu, apa yang kita miliki, potensi-potensi sumber daya alam. Jadi bagus juga beliau yang duluan, karena kalau saya langsung kepada sasaran apa yang sudah saya lakukan dan apa yang kira-kira dimiliki oleh Indonesia Timur bisa kita share, dan apa yang sudah pemerintah juga bersama saya lakukan ke depan. Ini akan saya share sebuah presentasi, dan ini sudah disampaikan ke RI 1, kemudian melalui Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sebetulnya inilah kondisi kita ya hari ini, bahwa bisa lihat share screen-nya? Teman-teman bisa lihat ya? Ya, bisa Pak. Bisa, okay. Jelas. Ya, jadi inilah yang terjadi, bahwa COVID-19 itu adalah an extraordinary, kalau boleh dibilang force major, ataupun sesuatu yang memang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Seperti Prof bilang, kalau tidak ada COVID, sebetulnya Indonesia ini tahun ini memang sudah tinggal landas. Tetapi dengan COVID, kita terpaksa harus melakukan reorientasi terhadap segala apa yang sudah kita rencanakan. Tapi kita harus pandai memilih apa yang harus bisa kita lakukan dengan potensi yang kita ada dan kita sudah siapkan. Yang kedua, tidak ada satu negara pun di dunia yang siap ataupun yang boleh dikatakan berhasil menyelesaikan persoalan COVID ini. Kita lihat Amerika saja kacau balau, bahkan sekarang sudah ditambah lagi kerusuhan rasial akibat kekerasan polisi di Minneapolis terhadap seorang kulit hitam, dan sudah merembet ke Australia dan juga ke Inggris. Jadi solidaritasnya mudah-mudahan tidak tidak menular juga ke Indonesia. Kemudian yang paling penting tadi seperti Pak Ketum singgung, mau kita nanti menghadapi yang disebut new normal, atau yang disebut, atau kita mau lockdown, atau kita mau PSBB atau apa, kita sudah tahu dan kita harus siap. Sebetulnya kita perlu uang, apapun ceritanya kita perlu uang untuk baik itu mengistirahatkan masyarakat ataupun kita menghadapi new normal untuk recover terhadap hal-hal yang sifatnya ketertinggalan akibat hampir 3 bulan kita berada di rumah, tidak melakukan aktivitas ekonomi, sehingga apapun yang kita harus lakukan itu kita semua perlu uang. Nah, yang keempat, dari mana kita bisa dapat uang itu? Uang itu sebetulnya ada 2 sumbernya. Kalau yang populer sekarang sedang menjadi perdebatan baik di negara kita maupun di negara yang lain, ada 2 kubu sekarang itu di pemerintahan dan di institusi negara. Ada yang pro terhadap menambah hutang, ada juga yang mendukung untuk mencetak uang. Nah, terlepas ada plus minus ataupun kelebihan dan kekurangan dari setiap usulan tersebut. Tapi yang saya tekankan di sini, sebetulnya kalau hutang itu kita menerbitkan bond,
menerbitkan obligasi atau surat hutang. Kalaupun kita mau menerbitkan atau mencetak uang, kita juga tetap harus ada perencanaan yang matang. Kedua-duanya harus ada yang disebut productive economic underlying. Jadi harus ada, tidak bisa kita mau sekedar pinjam uang ataupun mencetak uang kalau hanya untuk spending, misalnya untuk hanya sekedar beli sembako ataupun kebutuhan kesehatan saja. Tetapi kita perlu menciptakan suatu ekonomi yang produktif underlying-nya, sehingga secara jangka panjang kita tidak akan terpuruk atau bahkan inflasi akan menjadi lebih besar. Nah, yang kelima atau yang kelima, kita punya resources itu untuk menjawab kedua solusi tadi atau kebutuhan tadi. Dan Indonesia Timur itu punya sekitar 60-70% dari potensi itu. Lalu pertanyaannya bagaimana, apa, kapan, dan di mana saja yang bisa kita lakukan. Ini adalah suatu gambaran. Tadi kalau Prof sudah membuat satu ilustrasi bagaimana potensi sumber daya alam yang kita miliki, saya to the point saja yang sudah saya lakukan, dan saya sudah menghasilkan dan mengundang investor, dan kita tinggal scale up, kita besarkan sehingga kita bisa membackup apakah penerbitan bond ataupun surat hutang ataupun mau mencetak uang sekalipun. Dan ini bisa kita lakukan dan bisa kita inisiasi oleh Indonesia Timur sebagai lumbungnya. Jadi Pak Menko Maritim dan Investasi juga sudah berkali-kali mengumandangkan tentang potensi karbon kredit dari potensi hutan maupun maritim yang kita miliki. Jadi penyerapan karbon dioksida, jadi kalau tadi Prof mengatakan ada potensi lain selain kayu, ada non-kayu, yaitu yang disebut jasa lingkungan, bisa masuk ekoturism di sana. Tetapi penyerapan karbon ini, alhamdulillah saya sudah melakukan transaksi dengan triple A rating companies, multinational companies dari Eropa. Ada L'Oreal, ada Chanel, ada Shell, ada Microsoft yang beli. Jadi ini sudah real dan saya sudah lakukan. Tinggal kita scale up begitu ya, kita tinggal besarkan. Potensi Indonesia sebetulnya kalau andaikan 120 juta hektar kawasan hutan itu dikonservasi semua, kita bicara tentu tidak bisa semua dikonservasi. Kalau saja dikonservasi semua, kita bisa menyerap karbon dioksida dari potensi hutan saja sekitar 48 miliar ton per tahunnya. Dan itu kalau dikalikan 3-4 euro saja, kita bisa punya potensi 288 miliar euro per tahun untuk bisa kita monetisasi begitu ya. Saat ini sudah ada sekitar 5 juta ton VCU atau Verified Carbon Unit yang diproduksi atau yang diserap oleh izin-izin usaha hutan produksi yang ada di Indonesia, termasuk yang saya miliki, dan itu sudah melakukan transaksi-transaksi secara komersial. Disinilah kemungkinan yang akan kita bisa menjawab potensi itu, karena tidak semua unit usaha ataupun potensi usaha sumber daya alam di Indonesia itu yang bisa segera menghasilkan uang. Jadi kalau kita tahu ada mapping kemarin kalau tidak salah di dalam sesi WKU perekonomian, sektor-sektor tertentu yang mungkin masih bisa menggeliat, tapi sektor retail, pariwisata seperti itu kan mungkin relatif agak susah untuk segera bisa bangkit. Tapi alhamdulillah penyerapan karbon ini
menjadi suatu syarat sekarang oleh negara-negara maju, terutama perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah menerapkan apa yang disebut carbon neutral operation. Jadi perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah membuat neraca emisi karbon yang dihasilkan, dan mereka wajib mengoffset karbon emisinya, karena kalau tidak fundersnya, bankirnya tidak akan memberikan pinjaman untuk operasional mereka. Nah, dalam recovery ini juga di Amerika sudah parlemen atau House Congress sudah juga mengeluarkan aturan, karena Amerika sekarang sudah menyiapkan paket stimulus dan bailout untuk perusahaan-perusahaan Amerika sehubungan dengan COVID ini, tetapi dipersyaratkan bahwa semua yang diberi bailout, uang talangan bailout, harus mengoffset karbonnya. Jadi ini kembali akan ada potensi yang besar sekali dari kegiatan penyerapan karbon ini. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bayangannya. Dunia itu emisinya sekitar 53 miliar ton per tahun emisi karbon. Tadi kalau andaikan 120 juta hektar kawasan hutan Indonesia itu dikonservasi, itu menghasilkan sekitar 48 miliar. Jadi Indonesia itu tidak berlebihan, tidaklah berlebihan kalau dianggap bisa menyelamatkan dunia atau safe. Bukan, tapi bisa ngomong kan? Mungkin di mute dulu ya, itu Pak. Maaf yang tidak bicara, kalau bisa di mute biar nggak mengganggu. Kemudian kita tahu ada Paris Agreement. Ini adalah komitmen. Semua negara berkomitmen. Ini adalah kelanjutan dari Kyoto Protocol. Indonesia menjadi salah satu bagian dari komitmen ini, di mana sebelum 2030 kita harus menurunkan emisi sebanyak 29%. Tetapi kalau ada intervensi ataupun kolaborasi dengan negara lain, kita harus menurunkan emisinya sebanyak 41% dari total emisi yang kita akan hasilkan. Indonesia saat ini memiliki emisi sekitar 1 miliar ton per tahunnya. Ini adalah ilustrasi kalau Ibu Bapak lihat bagaimana ada garis merah ini. Garis merah ini adalah yang disebut garis aman terhadap potensi problem kesehatan. Current level itu yang putih adalah bagaimana sebetulnya saat ini polusi udara yang ada di dunia ini sudah sedemikian tingginya. Mungkin dengan COVID agak turun, tetapi secara teori sebetulnya finish kita itu sudah tidak ada lagi seharusnya secara teori. Entah mungkin Tuhan masih sayang sama kita. Grafik di samping itu menunjukkan beberapa kali dunia itu pernah terjadi zaman es mencair. Kita tahu zaman Jurassic, Triassic, Cretaceous, zaman dinosaurus yang hancur lebur karena es mencair, itu sudah terjadi di grafik yang kiri. Dan kita ini seharusnya juga sudah lebih dari yang kiri. Tapi itulah kondisi sekarang. Makanya penyerapan karbon itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi future of the business, bukan saja di Indonesia tetapi di dunia. Dan alhamdulillah Indonesia boleh dikatakan salah satu negara yang mampu menyerap karbon terbesar setelah Brazil. Ini yang kita miliki, potensi dan tantangan. Kita memiliki 120 juta hektar kawasan hutan.
hampir 60% diantaranya ada di wilayah timur. 32 juta hektar ada di Papua sendiri. Jadi bagaimana potensi itu bisa kita ambil. Yang paling bagus sebetulnya untuk menyerap karbon adalah gambut atau peatland. Tapi peatland ini adalah mungkin lebih banyak di kawasan barat dan tengah. Tetapi di Papua, khususnya di daerah Mapi, itu juga gambutnya luar biasa besar. Dan selain gambut, juga mangrove atau bakau juga luar biasa potensinya. Saya tahu di Sulawesi bakaunya sangat banyak, sehingga potensi-potensi itu bisa diambil oleh teman-teman pengusaha. Tidak lagi untuk diambil kayunya, tetapi kita rame-rame mengkonservasi untuk kedepannya. Ini gambaran tadi bagaimana potensi gambut di wilayah Indonesia. Ini adalah proyek yang saya lakukan, kebetulan di Sumatera, tetapi saya juga sudah mengakuisisi dan juga mengembangkan di Papua, di Teluk Bintuni, dan juga di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di Papua bisa kita lakukan hal yang sama. Ini bagaimana saya sudah bekerja sama dengan sebuah angel investor, dan kalau kita scale up, kita bisa perbesar. Selain tadi bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan konsep yang tadi sudah saya sampaikan, juga kita bisa go public, kita bisa IPO, tidak saja hanya di Indonesia, tetapi bisa di luar negeri juga, karena peminat dan animonya ini sangat besar. Ini saya tidak akan bahas satu persatu, tapi saya sudah buatkan SWOT analisisnya, kemudian apa yang dibutuhkan untuk bisa kita menjawab persoalan COVID-19 tadi. Dan ini statement dari Al Gore, kita tahu bekas wakil presiden di zaman Bill Clinton yang aktivis lingkungan, bahwa now is the time. Jadi semua masyarakat di dunia memang harus sudah bukan saja berpikir untuk menyelamatkan ataupun mengkonservasi lingkungan, tapi dengan mengkonservasi pun ada nilai ekonomi yang luar biasa sebetulnya, dan itu sudah alhamdulillah sudah saya buktikan. Ini gambaran tempat di mana saya memulai pekerjaan. Kita lihat begitu hancurnya di tahun 2015, dari 23.000 hektar hanya tersisa 250 hektar yang tidak terbakar. Jadi ini kawasan gambut yang betul-betul dijarah oleh illegal loggers dan juga illegal kebun yang ilegal, dibuat kanal-kanal dan dibakar. Seperti inilah bentuknya tahun 2015. Dan ini yang di dua gambar di kanan bawah adalah karyawan saya di lapangan yang juga bertindak sebagai forest fire response atau jagawana dan pencegah kebakaran hutan dan lahan. Ini upaya-upaya ketika kita mulai merehabilitasi. Sebelah kiri atas adalah lokasi di tempat saya mengerjakan pekerjaan ini. Bagaimana kita secara berkala betul-betul menjaga dan melaksanakan ini semua. Inilah yang hasil di 2019. Jadi semua kanal itu saya bendung. Kita buat yang namanya compacted dams atau kanal blocking. Jadi bendungan kanal-kanal yang sudah dikuras oleh para illegal loggers dan illegal plantation yang ada di wilayah saya ini, saya bendung. Sudah ada 275 compacted dams atau kanal blocking yang saya lakukan, dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat betapa
indahnya lingkungan yang sudah terbentuk hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Dan inilah yang bisa menghasilkan uang, karena ketika kita berbicara di forum apapun, baik nasional maupun internasional, tidak ada satupun pihak yang mengutuk pekerjaan mengkonservasi dan memperbaiki dan merestorasi lingkungan. Ini gambaran yang di lokasi, bagaimana di tempat saya itu masih ditemukan jejak harimau, ada beruang madu di sana, sudah ditemukan 40 spesies capung. Kenapa capung? Capung itu ternyata hewan yang sangat sensitif. Jadi satu spesies capung ternyata hanya memakan satu jenis spesies tanaman. Dan kalau ditemukan 40 spesies, berarti boleh disimpulkan habitat ekosistem di wilayah yang tadi hancur lebur itu sudah perlahan-lahan kembali, sehingga capung kembali dan ternyata sudah ditemukan 40 jenis yang berbeda di lokasi tersebut. Ini gambar drone dari wilayah saya, yang tadinya hancur, hitam, legam, sekarang sudah hijau, 23.000 hektar. Jadi kita harapkan kita bisa lakukan ini juga di Indonesia Timur, terutama yang sudah hancur. Kita tidak merebut lahan-lahan orang yang produktif, cukup kasih yang rawa-rawa, kasih yang gambut, kasih bakau, yang memang tidak bisa digarap secara komersial, tapi kita bisa hasilkan uang dari situ, bukan saja sekedar diambil kayunya. Ini contoh hewan yang tertangkap kamera. Kita pasang 36 kamera trap di seluruh lokasi. Beruang madu sedang bermain, sedang mencari makan. Di sana ada berbagai macam fauna yang sangat indah-indah, dan ini menjadi suatu kebanggaan dan kenikmatan sendiri. Ini yang telah saya lakukan. Saya yang kiri atas itu bersama Pak Peter Gonta, juga kita melakukan kerjasama dengan Kalbe Group. Jadi Pak Ketum dan teman-teman, ini penyerahan kayu bajakah dari saya kepada pemilik Kalbe Group, yaitu Pak Bing Haryanto. Sekarang kita sedang meneliti kayu bajakah sebagai obat COVID, karena sudah terbukti bisa menyembuhkan kanker. Dan insya Allah kerjasama ini kita kembangkan untuk vaksin COVID-19, dan juga potensi yang dimiliki Indonesia Timur, yaitu buah merah dari Papua juga kita sedang teliti, karena dua komoditi hutan ini, baik kayu bajakah yang berasal dari rawa gambut maupun buah merah dari Papua, memiliki potensi antivirus yang bisa menyembuhkan COVID-19. Dan disinilah yang kita bisa memberikan satu penekanan. Jadi kita bisa kembangkan, dan Indonesia Timur bisa mengklaim dirinya sebagai penyelamat bangsa. Kalau tidak salah Menteri Pertanian sayang tidak ada ya hari ini, juga sudah menandatangani kerjasama dengan sebuah perusahaan minyak kayu putih kalau nggak salah, sehingga kayu eukaliptus itu bisa menjadi terapi, aromaterapi untuk pengobat COVID-19 juga. Dan kita tidak kalah, ada buah merah dan kayu bajakah yang bisa menjawab persoalan. Dan kalau ini bisa kita uji klinis dan kita patenkan, sudah bisa kita menjawab ataupun memberikan solusi kepada bangsa maupun kepada dunia. Sebelah kiri bawah adalah foto saya bersama para investor dari Eropa, yang betul-betul mereka beli karbon kredit dan mereka ingin datang
Malah ada sesi mendengarkan suara monyet di pagi hari menjadi suatu kenikmatan sendiri bagi mereka. Jadi begitu indahnya potensi-potensi konservasi dan ekoturism nanti bisa dikembangkan. Yang sebelah kanan adalah saya menandatangani kerjasama untuk pengembangan di wilayah Papua dan di Kalimantan Barat yang disaksikan oleh Pak JK. Pak JK di atas. Ini kejadian ini adalah bulan September 2019 di New York, di Konsulat Jenderal kita, di tengah-tengah acara United Nations Climate Week. Jadi ada acara Climate Week yang diselenggarakan oleh PBB, di mana Pak JK sebagai pimpinan rombongan, dan alhamdulillah kami semua juga diundang dan diajak dan menandatangani kerjasama pengembangan penyerapan karbon di wilayah-wilayah lain yang bisa kita banggakan termasuk di Indonesia Timur. Apa yang kita harus lakukan untuk ke depan? Jadi saya pikir DATE dengan segala jaringannya, Pak Teguh, sudah jangan lagi berandai-andai atau menurut saya kita berteori kalau seandainya ada perwakilan ataupun 12 gubernur mendengarkan, sebetulnya kasih saya lahan-lahan yang tidak produktif, karena sekarang itu ada 30 juta hektar. Mungkin nanti Pak Ferry Lolong bisa membantu saya, itu datanya pasti beliau juga tahu. 20-30 juta hektar kawasan hutan produksi sekarang itu tidak bertuan, tidak ada izinnya, tidak ada tuannya, sehingga kita selalu punya masalah setiap tahun dengan kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan itu penyebab utamanya hanya dua: kawasan yang tidak bertuan, tidak ada izinnya, atau yang konflik. Dan ini menjadi masalah. Dan kita bisa masuk ke dalam ranah itu untuk menyelamatkan, dan kita bisa menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua tadi seperti disampaikan, 60% dari hutan produksi itu ada di Indonesia Timur. Jadi langkah konkret ini sebetulnya sederhana. Formulanya sudah alhamdulillah sudah saya lakukan. Jadi kita bisa membackup negara, baik mau cetak uang atau mau menciptakan hutang. Hutang pun sekarang itu mau hutang ke siapa? Karena semua di dunia juga sebetulnya sedang punya masalah. Tapi beberapa sektor, terutama industri-industri yang memang diwajibkan untuk meng-offset karbon, itu masih relatively tidak terganggu. Jadi alhamdulillah kegiatan ini baik dengan PSBB ataupun work from home di lapangan tetap berjalan, yaitu menjaga supaya tidak ada kebakaran dan penjarahan. Tetapi kegiatan administrasi keuangan dan transaksi tetap bisa kita lakukan dari rumah, sehingga ini adalah menjadi alternatif yang konkret dan betul-betul kita miliki di Indonesia, apalagi di Indonesia Timur yang punya potensi lebih besar. Saya rasa itu dari saya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang luar biasa komprehensif. Ini bisa mengantar kita sebentar pada sisi segmen berikutnya. Kita beralih ke pakar transportasi laut, Dr. Farid Padang. Kira-kira ini kan Dewan Ekonomi Indonesia Timur sementara menggagas bahwa masa depan Indonesia itu ada di timur pasca COVID-19. Selaku praktisi yang selama ini melihat situasi Indonesia Timur secara real, kira-kira apa yang harus dilakukan? Terus yang kedua, kendala-kendala kira-kira untuk pengembangan, untuk menyatukan wilayah yang begitu luas di Indonesia Timur. Karena wilayah Indonesia itu sepertinya lautnya itu lebih banyak di timur. Mungkin Pak Farid Padang, saya persilahkan waktu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taufik, ada Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, kemudian Pak Prof John, Pak Dr. Riza, dan semua tamu undangan yang hadir berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Saya kebetulan 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu sudah berakhir tugas di Pelindo 4. Namun kami selaku pegawai yang dari awal sampai menjadi dirut, saya berusaha untuk menjelaskan gambaran apa yang sebenarnya kondisi yang terjadi, yang sudah ada, dan langkah yang sudah sekarang diinginkan oleh negara dengan new normal. Tentunya terjadi relaksasi yang akan dilakukan. Saya berusaha mulai dari beberapa poin, ada terkait dengan dapat di-share, dapat dilihat share saya ini, Pak, Bapak-bapak. Ya. Oke. Ada sekitar ini bukan berteori, cuman menyampaikan beberapa hal penting. Ada 6 atau 7 item. Kalau kita apa yang disampaikan Prof John tadi, pada saat periode pertama Pak Jokowi, Pak Presiden, itu sudah cukup banyak infrastruktur yang dibangun. Saya ngambil dari sudut pandang yang sifatnya bagaimana proses sampai nanti transportasi dan langkah untuk mengantisipasi adanya pemasaran-pemasaran yang terkait dengan ekspor maupun juga hilirisasi. Saya sangat terkesan dengan yang disampaikan Pak Prof John dan Pak Riza bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan. Kebetulan kami hadir waktu high level diskusi Pak Luhut di Papua, Pak Riza. Saat itu yang tadi mengenai karbon itu, kami juga saat itu ditugaskan untuk bagaimana dari sisi transportasi jangan sampai ada hambatan mengangkut transportasi. Kemudian kalau kita lihat daripada RPJMN atau dari Bappenas ini, memang ini ada 5 program Pak Presiden yang penting. Kalau di kami dari transportasi lihatnya dua yang paling utama di sini, infrastruktur dan investasi. COVID ini tentunya akan berdampak 5-6 bulan. Sehingga sampai bulan habis Lebaran ini masih tetap mengalami sedikit goncangan. Namun kami coba membahas 7 hal tersebut. Satu adalah arahan Pak Presiden. Kemudian kita lihat high level asumsi makronya, bahwa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan bahwa nantinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga sampai rendah banget dengan posisi COVID-19. Saya mengharapkan semua kita baik pengusaha itu tetap optimis, karena kalau seandainya semuanya dengan kita lakukan nanti yang namanya new normal dengan setiap protokol kesehatan kita ikuti, itu bisa mengembalikan lagi posisi yang sebenarnya yang kita takutkan akan terjadi, atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau lihat dari 5 tahun ke depan RPJMN, kita jelas bahwa pertumbuhan ekonomi kita anggapkan tetap masih dalam posisi seperti ini meskipun sudah dikoreksi oleh Menteri Keuangan. Nah, tentunya kita harus berusaha untuk bagaimana posisi-posisi ini, antisipasi kita seperti apa. Dari PDB, kalau kita lihat untuk di posisi Saudi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal ini penting. Karena tentunya ada hal-hal sekarang ini kami kebetulan berusaha menunjukkan pada saat kami menjabat sebagai Dirut Pelindo 4 melakukan ekspor langsung. Mungkin menurut sebagian orang ekspor langsung itu tidak penting, tapi menurut kami adalah ekspor langsung itu meskipun mempunyai dampak yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Karena pernah terjadi deflasi di 2016 karena kita 2015 melakukan ekspor langsung. Nah, di sini diversifikasi ekspor dan stabilitas eksternal ini penting. Kita kenapa penting? Karena kondisi sekarang dengan kemarin neraca perdagangan negatif, sebenarnya di wilayah Indonesia Timur itu bisa menciptakan, karena komoditi yang tadi bilang Pak John dengan adalah inovasi dari Pak Reza tadi, Pak Prof John dengan Pak Dr. Reza, tentunya menurut saya ini kedepannya sangat menantang banget. Kita harus bisa berusaha untuk membuat satu strategi baru. Oke, ini adalah diversifikasi ekspor. Nah, untuk posisi industri nasional, saya menganggap bahwa kita ketahui bahwa ekspor di Indonesia Timur itu semuanya adalah bahan mentah. Seperti tadi sudah ditunjuk oleh Pak Prof John, ada beberapa potensi yang sampai mebel juga diekspor.
Itu kebetulan Pak Presiden kami tahu juga dulu adalah latar belakangnya dari Mebel beliau. Nah, menurut kami sebenarnya ekspor yang kita lakukan ini adalah nilai added value-nya belum ada maksimal karena bukan produk barang jadi. Saya kasih contoh aja di Sulawesi Selatan itu ada smelter yang sudah dibangun. Namun kemudian ada kebijakan pemerintah yang membatasi untuk baterai listrik, mobil listrik. Nah, di sini perlu ada hilirisasi di lokasi. Hilirisasi ini kami anggap yang paling tepat adalah yang mendekatkan dengan pelabuhan, bukan jauh dari pelabuhan. Kebetulan kami di pelabuhan. Nah, ini kenapa ini jaringan transportasi. Merencanakan transportasi bukan hanya di laut, tapi juga di darat. Jadi mulai dari door to door. Ini yang harapan kami bahwa peningkatan kualitas SDM, pengembangan rantai pasok, pengembangan ekspor dan investasi, ini memerlukan suatu penanganan dari keinginan Pak Presiden dengan program-program yang disampaikan oleh Bappenas. Kemudian tadi reindustri nasional itu hal yang penting. Kemudian adalah transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan. Tadi ini adalah saya cuplik sedikit gambaran awal dulu untuk flashback kita memulai. Nah, inilah saya lihat dari sudut transportasi, saya ambil transportasi sektor jasa. Kalau kita lihat 2015 yang RPJMN yang kemarin itu 5,7%. Nah, kedepannya itu jasa ini 6,5 sampai 9%. Tapi dengan COVID ini tentunya akan mengalami stuck atau mengalami tidak akan mencapai hal itu. Tapi kami harapkan kalau COVID berakhir itu tahun depan akan kembali normal. Karena kurun waktu 5 tahun depan gitu kita harapkan. Ini hanya gambaran. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia, kalau kita lihat sekarang ini tentunya kita ini harapan COVID ini semua dunia mengalami. Namun Indonesia yang dari sudut transportasi yang paling mengalami kerasa sebenarnya adalah bukan transportasi logistik di dalam negeri, tapi transportasi logistik internasional. Karena ekspor yang tadi mengalami suatu koreksi karena adanya batasan-batasan barang impor yang diminta dari China misalnya. Jadi dengan harus melakukan new normal kembali. Jadi ini transportasi harus kita buatkan dengan sistem new normal supaya seluruhnya bisa terpenuhi. Jadi kita tidak boleh memberikan waktu yang sangat lama untuk melakukan new normal tersebut. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Reza itu sangat bagus, inovasi. Kemudian pengaruh perdagangan global. Kalau kita lihat bahwa tentunya mengenai investasi yang tahun-tahun lalu aja penyerapannya bagus, tapi tahun ini mengalami penurunan karena COVID. Harapan kami tetap pertumbuhan ekonomi tetap bisa diperoleh dengan cara investasi, khusus untuk wilayah-wilayah yang pengembangannya sudah jalan multi years dari beberapa tahun sebelumnya. Kalau yang baru memang itulah dilakukan relaksasi untuk melakukan koreksi. Tapi kalau yang sudah lama, menurut kami dengan memperbaiki dengan new normal protokol untuk perbaikan dari infrastruktur dan pekerjaan di bidang transportasi laut. Untuk diketahui gambaran kami bahwa sebenarnya barang-barang yang terkirim baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu rute atau jalur transportasi yang dominan selama ini kita tahu adalah lewat dari Surabaya Jakarta. Nah, untuk wilayah timur ini itu masih sedikit. Justru itu bagaimana kita mengembangkan rute-rute yang besar di wilayah Indonesia Timur dengan menciptakan rute baru. Ini namanya perencanaan strategis yang sifatnya perencanaan transportasi yang sifatnya strategis. Jadi menciptakan rute baru itu seluruh perusahaan pelayaran melakukan juga relaksasi terhadap rute-rute. Nah, untuk pelabuhan tentunya dia harus menyiapkan protokol kesehatan di setiap pelayanan maupun juga infrastruktur yang sudah ada itu bisa dioptimalkan. Jangan infrastruktur yang belum ada ya masih dalam kondisi COVID mau melakukan yang infrastruktur yang baru. Tentunya itu sangat tidak mempunyai efek yang bagus karena justru kita harus memerlukan suatu penghematan anggaran. Jadi kita memerlukan bagaimana optimalisasi dari infra dan supra yang ada maupun transportasi perencanaan trayek dengan lebih baik. Kemudian berikutnya saya hanya mau sampaikan bahwa kalau kemarin kita bisa berbangga bahwa kita punya daya saing meningkat dari 43 ke 32. Namun untuk kedepannya ini kan pasti mengalami koreksi sehingga memerlukan suatu strategi kita yang lebih matang ke depan. Berikutnya untuk isu strategis dan potensi ekonomi, kita tahu bahwa kita sering bergadang-gadang bahwa 2045 itu Indonesia akan masuk ke zona yang namanya 5 besar dunia di tahun untuk negara maju.
kita tahu bahwa kita kalau lihat bicara 5 ekonomi terbesar, harapan kita adalah sebenarnya ini bisa tetap berusaha untuk kalaupun dia mengalami penundaan atau koreksi, tetap hal ini menjadi catatan dan hanya terjadi relaksasi-relaksasi dari semua kebijakan maupun apa-apa yang dibilang dengan new normal yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya isu strategis di Indonesia bagian timur untuk regulasi, menurut kami adalah konsumsi barang kita ini menang dengan komoditi yang banyak. Tadi udah sampaikan perikanan besar. Maluku itu 30% ekspor nasional itu mungkin ada dari Maluku, contohnya. Kemudian jadi total kalau kita bicara soal potensi barang distribusi yang ini seluruhnya harus disiapkan dengan cara sistem digitalisasi, supply chain management harus disiapkan lebih baik. Jadi nggak boleh ada supply chain management yang harus terintegrasi, nggak bisa hanya kerjanya parsial di sisi logistik sendiri, parsial di sisi transportasi laut sendiri, dan parsial di sisi sampai konsain sendiri yang juga logistik darat. Ini ya nggak harus, ini harus dilakukan sentralisasi agar semua terintegrasi. Kemudian improve perdagangan di bagian Indonesia Timur. Kita tahu bahwa PDRB di Indonesia Barat 80%, di Indonesia 19%. Sumatera dan Jawa sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau barang-barang datang dari barat ke timur, baliknya itu 80% kosong. Nah, ini yang dibilang imbalance kargo. Bagaimana supaya triangle logistik itu, yaitu namanya port, ship, dan kargo itu bisa seimbang? Kita harus berusaha untuk bisa melakukan suatu peningkatan konsolidasi kargo, maupun juga melakukan inovasi seperti tadi Pak Anissa, tapi arahnya lebih dikuatkan lagi dengan hilirisasi nanti, untuk yang lebih banyak ke manufacturing. Untuk diketahui sistemnya saya sudah sampaikan untuk diajukan ke pemerintah. Kita masih sistem adalah bukan CIF tapi free on board. Impornya malah justru kita CIF. Ini yang membuat sehingga barang hanya dari port ke port, tidak sampai ke lokasi konsain. Nah ini supaya barang bisa sampai ke konsain itu kita harus berusaha berubah kebijakan itu. Menurut kami sudah ada dari perindustrian atau perdagangan yang merubah dari regulasi itu, namun itu khusus untuk pengiriman CPO, crude oil. Nah ini kedepannya kami minta komoditi yang lain juga bisa diperbaiki. Kemudian untuk gambaran fiskal tentunya saya nggak masuk terlalu jauh karena ini ranahnya lebih banyak ke ini. Fiskal tentunya tadi saya di awal sudah bilang bahwa tetap masih ada terjadi relaksasi sehingga nanti ada koreksi. Kemudian saya masuk aja di berikutnya overview transportasi laut Indonesia Timur. Kita tahu bahwa ada beberapa klaster kita bicara koridor tahun 2012 namanya adalah MP3I, kemudian Pak Presiden Jokowi menciptakan tol laut dengan RPJM 2015, menciptakan 24 pelabuhan untuk melaksanakan tol laut, kemudian LIA 2 adalah hubnya, dan kemudian 22 adalah 5 adalah hubnya, 19 adalah feedernya, atau kita bilang spok, itu pelabuhan yang sifatnya pengumpan, sedangkan pengumpul besar. Nah untuk diketahui kalau lihat perkembangan dengan pertumbuhan perekonomian kita di KTI ini kan pertumbuhan perekonomian beberapa daerah seperti Sulawesi sudah lebih dari nasional seperti 7%. Namun yang terjadi di beberapa daerah yang lain Ternate bisa lebih tinggi, ada juga yang rendah. Sehingga kalau kita rata-ratakan di kawasan barat tetap masih lebih tinggi. Nah, bagaimana supaya keseimbangan ini kita bisa lakukan? Tentunya logistik sangat penting. Logistik sekarang ini harus ada added value-nya, Pak. Gak bisa sifatnya adalah mengurus barang dari pelabuhan ke pelabuhan tanpa sampai ke konsain. Sama juga yang dari pemilik barang mengirim dari pelabuhan asal atau gudang pergudangan, tempat pengiriman di mana dilakukan. Kemudian untuk diketahui kita punya 2.000 pelabuhan. 2.000 lebih pelabuhan di Indonesia yang notabene ada terminal untuk kepentingan sendiri. Mungkin juga kalau siapa tahu yang Pak Reza juga punya terminal khusus untuk pengangkutan, bisa terjadi itu sudah bagian dari terminal untuk kepentingan sendiri, TUKS dan Tersus. Kemudian 1.000 lebih kita tahu ada di bawah unit penyelenggara pelabuhan, 2 pelabuhan langsung, sedangkan 111 itu ada di bawah badan usaha. Nah, itu rata-rata yang di badan usaha adalah pelabuhan umum. Nah, penanganan dengan COVID-19 ini tentunya Pak Menteri BUMN mengumpulkan minta supaya dilaksanakan segera new normal. Jadi dengan sistem protokol kesehatan untuk implementasi pengiriman sistem pelayanan jasa yang lebih cepat dan
tentunya memenuhi standar COVID sehingga ekonomi tidak lama mengalami suatu relaksasi tapi cepat bisa kembali. Kemudian kita perlu ada melihat new paradigm, Pak. Kadang-kadang kita selama ini ngelihat tuh hanya sistem suatu transportasi itu hanya kalau transportasi darat itu forwarding yang bekerja. Kemudian yang di pelabuhan sebagai operator melaksanakan transportasi pengolahan di pelabuhan untuk pengirimannya, pelayaran untuk mengirim. Kemudian penerima barang juga sampai di pelabuhan tujuan masih juga harus kirim ke consign. Nah ini disebabkan karena kita hanya ngelihat pattern yang lama adalah traditional service. Kita harus merubah new paradigm dengan cara pattern baru yang harus sudah terintegrasi mulai dari pengiriman barang sampai penerima barang. Sehingga economy of scale-nya bukan lagi economy of scale tapi scope of economy-nya bisa tumbuh. Saya ingin ini namanya integrasi logistik yang boleh kita bilang adalah supply chain atau ICT based terminal service ini yang selama ini belum dilakukan secara terintegrasi. Sehingga ada pemerintah menginginkan sekarang bagaimana membangun pelabuhan harus terintegrasi dengan industri. Nah, untuk terintegrasi dengan industri ini kesempatan untuk di era Pak Presiden sekarang untuk bagaimana seluruh regulasi harus dilakukan beberapa perbaikan. Sehingga kedepannya tidak ada biaya-biaya high cost di sisi pelabuhan dibilang high cost, di sisi forwarding nyatanya kalau kita lihat daripada indeks logistik kan kita masih di 24%. Untuk diketahui sebenarnya 60% itu adanya di darat. 60% di darat, 40% itu adanya di laut. Kenapa? Karena pergantian double handling banyak terjadi di darat. Misalnya Pak Risa ngangkut kayu atau segalanya. Pasti prosesnya sampai ke pelabuhan itu jauh. Jadi intinya aksesibilitasnya harus mulai dari lokasi pengirim barang sampai dengan tujuan. Ini yang paling penting. Kemudian kita ngelihat juga supaya nantinya indeks logistik kita bisa diperbaiki. Jangan kita masih di 24%, masih dengan ranking yang harus kita perbaiki supaya kita minimal di bawah 30 ranking kita supaya bisa kalahkan Thailand dan Malaysia. Ini perlu suatu perhatian khusus. Kemudian untuk integrasi transformasi yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita fasenya itu kita belum semua memiliki IT yang terintegrasi. Supply chain management integrasi harus IT. Pemilik barang kayak misalnya Pak Reza mengirim barang harus melihat bahwa kalau seandainya IT-nya nggak terhubung, dia akan melihat berapa cost di pelabuhan, berapa cost di bagaimana supaya semuanya simplifikasi tarif harus diperbaiki. Jadi ada satu strategi simplifikasi tarif diperbaiki dengan diskon yang mainnya nanti di volume. Jadi itu akan ini kita lebih bicara ke power center logistik. Jadi sekarang power center logistik ini yang digadang-gadang supaya jangan parsial kerja. Dan ini bisa dihubungkan dengan multimoda lain seperti multimoda udara untuk logistik yang udara dan multimoda yang tentunya dengan melalui kereta api yang bisa masuk ke dalam pelabuhan. Saya kasih contoh yang dibangun kereta api di Parepare. Kami minta supaya itu bisa dipercepat sampai ke pelabuhan. Jangan hanya berhenti sampai di beberapa kabupaten, seharusnya bisa. Simpul-simpulnya di situ ada terhubung dengan beberapa industri. Nah, industri ini yang harus kita perkuat supaya nanti arahnya bukan hanya industri bahan mentahnya saja, tapi juga untuk hilirisasinya, manufacturingnya juga kita buatkan di wilayah pelabuhan. Ini yang menurut kami harus dimulai diperbaiki. Kemudian kita bicara kita punya pelabuhan-pelabuhan besar. Namun pelabuhan-pelabuhan besar itu throughputnya masih kecil. Kenapa? Karena kargonya sedikit. Kenapa kargonya sedikit? Industri di timur masih sedikit. Di situ kenapa PDRB di Indonesia Barat lebih besar daripada di Indonesia Timur. Untuk itu, era ini momen Indonesia Timur untuk kita kembalikan bagaimana investasi tetap jalan tapi mengembangkan untuk hilirisasi dan kemudian yang tadi Pak Prof bilang, memang kita sekarang tangan di konsumen. Tapi setidaknya kita juga harus bisa bahan baku jangan juga diimpor tapi juga dikurangi. Contoh misalnya yang terkait dengan nikel untuk dijadikan baja dan sebagainya. Itu yang kita perjuangkan supaya hilirisasi. Dengan PSN ini ada salah satu pelabuhan besar di Makassar Newport untuk diketahui yang kami minta untuk area 1.200 hektar untuk dihilirisasi. Hilirisasi di dalamnya untuk mengembangkan sehingga reduksi cost logistik dari pengirim barang sudah terpotong karena semua dilakukan di pelabuhan. Kemudian langsung bisa terkirim. Jadi proses manufacturingnya juga di situ. Semua dilakukan namanya one gate system di satu tempat, yaitu di pelabuhan saja.
Bukan berarti kita mengabaikan industri, misalnya kayak di Sulawesi Selatan ada Kima, tidak. Itu bisa jadi buffer, itu bisa jadi penguatan untuk bahan bakunya. Tapi kemudian manufacturing-nya langsung dilakukan di daerah pelabuhan yang bila hilirisasi di dalam pelabuhan mendekatkan untuk melakukan reduksi cost daripada logistik yang kita tahu sangat besar. Kemudian transformasi pengembangan inovasi Indonesia Timur, tentunya kalau kita lihat dari kebijakan, banyak kek-kek yang sudah ada Pak. Kami tahu Bapak Ibu, kawasan ekonomi khusus banyak muncul dan kemarin kami juga dampingi Pak Luhut waktu ke Sorong untuk kawasan Arar di Sorong bisa dikembangkan. Ada beberapa kawasan-kawasan yang ada seperti di Pantoloan, kawasan Palu, kemudian juga kawasan di Bitung. Nah ini semua mengalami kendala daripada land clearing. Untuk itu kita perlu strategi baru untuk supaya tidak land clearing, melakukan pengembangan dengan cara reklamasi dengan memenuhi standar AMDAL. Kalau itu bisa mengefisiensikan biasa pembebasan di darat, tapi daerah lahan lautnya lebih banyak kita lakukan. Dan itu sudah saya ajukan waktu pertemuan dengan Pak Presiden. Nah saya sampaikan ini adalah satu strategi untuk bisa meningkatkan percepatan akselerasi investasi khusus untuk meningkatkan infrastruktur di sisi laut. Kemudian ini ada gambar sedikit tentang terkait dengan Makassar Newport yang warna kuning ini, yang ultimate ini yang 1.200 hektar itu akan dijadikan sebagai hilirisasi yang kami sudah siapkan konsepnya. Karena saya sekarang sudah di luar 2024, saya berikan itu kepada penerus saya untuk tetap ini bisa dilanjutkan karena ini jadi ikonnya Indonesia Timur. Kenapa? Karena 36% barang itu masih jadikan Makassar sebagai hub, 36%. 20% di Balikpapan di Kalimantan, kemudian 11%. 6% ada satu hilirisasi produk-produk yang kita bisa lakukan teori, tapi memang ini bisa dilakukan bauksit menjadi aluminium, kemudian nikel bisa jadi steam, bisa jadi polipropilin, bisa palm oil bisa jadi kosmetik, dan kemudian tentunya seaweed-nya bisa jadi agar-agar. Ini bisa dilakukan di wilayah Indonesia Timur menurut kami, sehingga transportasi laut itu sudah masuk dengan integrasi logistik. Jadi ada added value-nya, bukan base commodity mentah yang nanti kita lakukan suatu proses sampai melakukan ekspor. Kemudian memang kalau bicara new normal, pelabuhan-pelabuhan yang lama itu bisa kita create untuk menjadi lokasi para wisata baru dengan bukan berinvestasi tapi melakukan optimalisasi, melakukan swap daripada yang tadinya ada dikembangkan untuk zona terminal peti kemas, ini bisa kita kembangkan. Ini contoh Makassar. Saya bikin peradaban Makassar Soekarno yang lama, kami bisa membuat nanti ke depan ini kalau memang ini konsekuensinya diterima, ini bisa jadi lokasi para wisata baru di luar para wisata yang ada, tapi kota lama berubah jadi kota baru. Jadi membangun kota dari pelabuhan, ini yang paling penting konsepnya. Kemudian saya tambahkan sedikit, kita kan tahu meskipun itu nanti tidak jadi, tapi konsep IKN itu juga kita harus siapkan bahwa Indonesia Timur itu punya nanti IKN yang nanti kita bisa menjadi center atau hub untuk mendukung IKN itu kalau IKN itu jadi. Tapi kita tahu bahwa ini dengan COVID ini mengalami suatu kontraksi sehingga ada koreksi-koreksi. Kita tunggu aja keputusan dari pemerintah selanjutnya. Kemudian berikutnya lagi yang terkait dengan pariwisata di Indonesia Timur banyak. Kami misalnya di Sulawesi Takabonerate, di mana beberapa tempat yang tadi dibilang Raja Ampat sudah disampaikan, dan ini memang harus dilakukan yang punya dengan ini beberapa teknologi IT yang memadai. Salah satunya adalah bagaimana melakukan satu sistem-sistem marketing pariwisata yang tidak hanya bisa kita lakukan dengan yang ada saja, tapi sudah melakukan satu aplikasi yang kita saya punya satu sistem yang kami lakukan waktu saya masih menjabat adalah mengajak pemerintah daerah dengan seluruh PHRI, jadi kemudian dengan semua agen-agen wisata untuk melakukan satu sentralisasi yang one gate system para wisata itu dimulai dari pelabuhan. Dari situ bisa efisiensi logistik karena semuanya sudah terkontrol. Seperti kalau kita ke luar negeri, kita ke Shanghai perjalanan dengan paket-paket pengiriman, sekarang itu bisa dilakukan. Cuman memang kita tahu COVID ini sekarang ini mengalami kontraksi sehingga kapal pesiar mengalami pengurangan, dan juga seperti kami tahu hari ini kalau saya dari JITC Tanjung Priok juga
dikembalikan yang kapal pesiar yang dari Belanda. Untuk diketahui bahwa ada kebijakan Pak Presiden yang kemudian kemarin ada statement Pak Presiden, beliau agak sedikit kalah dengan kebijakan tol laut, tapi menurut kami tol laut ini karena penguatannya belum dilaksanakan maksimal. Kenapa? Karena ada feeder-feeder yang belum terhubung dengan hub. Feeder itu pengumpan, pengumpul itu adalah hub. Awalnya dari gambar tol laut, sekarang ini tol lautnya yang dikeluarkan program 21, sudah sampai rute 21. Nah, rute 21 ini sebenarnya kita harus bisa optimalkan juga jalur komersial yang dibawa oleh perusahaan pelayaran swasta. Ini yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya perusahaan pelayaran swasta seperti Tempuran Mas dan Spill dan segalanya, Ratus itu bisa berkolaborasi dengan tol laut yang diatur oleh, yang dibawakan atau yang dimenangkan oleh Pelni dan Jakarta Lloyds yang lain. Jadi ini bisa dilakukan sebenarnya. Jadi sebenarnya elaborasi itu yang diharapkan sekarang nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kemudian kita tahu bahwa kalau sumber ekspor impor itu tentunya kita sekarang ini neraca perdagangan negatif, tapi kita berusaha ada satu sistem sebenarnya yang 2 tahun lalu dilakukan. Sistem untuk menurunkan biaya tol laut oleh Pak Presiden adalah dengan cara sistem rumah kita. Sistem rumah kita itu artinya barang itu dikonsolidasikan sampai di tujuan, di pelabuhan tujuan harus dikonsolidasikan dalam ada semacam pasar-pasar kecil yang sifatnya distribusi center untuk menerima barang dalam kurun waktu 6 bulan sehingga harga barang tidak bisa turun. Karena yang terjadi kapal nggak ada lagi, barang nggak ada lagi, supply demand berjalan, hukum ekonomi berlaku, maka yang terjadi adalah harga barang tinggi lagi. Ada satu yang saya meminta kepada pemerintah daerah sebenarnya adalah tim pengendali inflasi daerah. Tim pengendali inflasi daerah untuk bisa mengontrol day by day. Sehingga kalau harga di sisi transportasi laut bisa diturunkan, seperti kita kasih diskon tarif, jadi di penerima barang jangan muncul ada tengkulak baru. Tengkulak yang akhirnya kemudian kalau nggak dikontrol oleh tim inflasi daerah, harga barang tetap naik. Maka disitulah bilang harga barang tetap naik. Di samping jalur transportasi laut yang rutenya harus terintegrasi simpul-simpulnya, di daratnya juga penerima barangnya juga harus sampai dengan baik, jangan sampai mengalami suatu koreksi dan dimanfaatkan oleh middleman. Dalam ini ya tengkulak yang memang bisa melakukan penimbunan sehingga harga barang tetap tinggi. Untuk diketahui ada beberapa direct call yang kita lakukan Timur itu menjadikan harga bisa memotong 3 hal, Pak. Keuntungannya 3 hal. Ada 4 hal untungnya. 1 efisiensi cost, 2 efisiensi waktu, dari 24 hari bisa menjadi 9 hari ke China. Jepang itu 28 hari menjadi 15 hari. Ini udah kita lakukan 4 tahunan dan sebenarnya ini sekarang kemarin karena ada pengurangan, ada Covid mengalami pengurangan saja. Nah, mudah-mudahan normal kembali di akhir tahun ini. Kemudian ke Korea 26 hari menjadi 17 hari. Ini adalah cara-cara yang paling penting lagi adalah sebenarnya kalau kita eksportir, muncul eksportir baru. Karena UMKM yang baru eksportir bisa jadi tumbuh karena LC-nya dari 30 hari menjadi 2 hari. LC. Ya, karena langsung permohonan ekspornya di pelabuhan asal langsung tanpa melakukan transhipment ganti pelabuhan baru melakukan proses ekspor misalnya di Surabaya dan Jakarta. Sehingga sebenarnya kita bisa jadikan Makassar. Nanti ada lagi pengembangan lanjutan Bitung, ada juga yang berikutnya Balikpapan, Ambon maupun Sorong. Itu sebenarnya bisa dilakukan untuk pengembangan-pengembangan yang melakukan efisiensi dari karena LC-nya bisa langsung terbit 2 hari. Seorang eksportir bisa langsung dapat duit karena langsung dicairkan ke bank. Kira-kira gitu. Sehingga ini yang membuat sebenarnya LC-nya bisa lebih cepat kalau proses itu dilakukan. Hanya saja memang karena kita baru mengirim tuh barang mentah, bukan barang jadi. Sehingga yang terjadi adalah yang dapatkan itu juga nilainya masih kecil. Harapannya sebenarnya kalau hilirisasi dilakukan, maka akan terjadi barang jadi yang kita ekspor. Saya kasih satu contoh yang dilakukan atas saya waktu menjabat Pelindo 4 adalah mengekspor langsung ini pada saat neraca perdagangan nasional negatif, justru di komoditi yang kita ekspor positif 5,24%. Malah negatifnya waktu itu 3,29%, impor lebih tinggi dari ekspor, kami bisa lakukan itu. Kemudian ada juga hal yang penting, impor bisa datang langsung ke pelabuhan-pelabuhan yang Indonesia Timur tanpa harus melalui barat sehingga double handling tidak terjadi, harga barang yang datang impor seperti elektronik dan lain-lain itu bisa lebih turun. Kebutuhan barang-barang pokok yang sifatnya rumah tangga atau alat mesin-mesin yang tadinya lewat barat bisa langsung ke timur. Ini yang bisa membuat sehingga
nilainya bisa lebih tinggi. Kemudian yang terakhir port city. Jadi pelabuhan itu harus dijadikan, tadi saya sampaikan bahwa dengan new normal itu itu yang paling penting adalah port city. Semuanya harus efisien. Pelayanan tidak lagi orang datang ke sana semua host to host. Jadi tidak harus datang dengan itu, tapi sudah auto collection dengan perbankan, sehingga namanya INSW-nya terkoneksi. Inapornet-nya ada di perhubungan, TradeNet-nya ada di perdagangan, itu bisa terkoneksi. Kemudian standar window sistemnya dilakukan di Pelindo, di pelabuhannya, INSW-nya juga dari Bea Cukai juga semua terintegrasi. Ini yang dibilang standar new normal juga pelayanan yang sifatnya dengan by IT. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah dari kemarin ternyata salah satu strategi cepat juga adalah SIPAP. SIPAP itu kerjasama perdagangan dengan pelabuhan 1, 2, 3, 4 di Indonesia. Itu tujuannya apa? Bongkar barang sudah bisa diketahui, barang yang dikirim dan barang itu semuanya diketahui. Jadi semua data-data masuk keluar barang ekspor impor pun juga diketahui oleh perdagangan langsung tanpa harus melakukan verifikasi karena aplikasinya sudah ada. Kemudian sistem yang lain adalah e-passenger. Kalau kita bicara sekarang ini pelayanan tidak boleh ketemu misalnya, e-passenger itu penting bahwa orang ke depan suatu waktu masuk di pelabuhan tanpa harus lagi membeli semacam tiket, tapi cukup dengan online saja udah jalan, dan ini memotong yang namanya bisa terjadi efisiensi dan meningkatkan revenue suatu perusahaan. Apalagi dan ini bisa kerjasama swasta, BUMN maupun dengan pemerintah. Tentunya Perhubungan Laut juga menginisiasi ini, namanya e-ticketing istilahnya. Kemudian tentunya seluruh pelabuhan atau sampai ke dalam, kita tahu di digitalisasi sudah memudaya, dan era industri 4.0 ini membuat kita harus merubah semua jadi smart port. Saya inginkan bahwa ke depan itu smart port itu terkoneksi dengan namanya hilirisasi tadi, termasuk yang namanya untuk ekspor itu sudah by hilirisasi, bukan hanya barang mentah. Saya rasa ini beberapa gambaran saya terkait dengan bagaimana penanganan COVID. Jadi new normal itu harus segera dilaksanakan dengan menyiapkan satu standar yang lebih simpel. Ini gambaran kami dari sisi transportasi laut yang seharusnya usulan kami perlu semua pihak duduk dan melaksanakan ini bersama. Tentunya harapan kebijakan dari Pak Menteri BUMN juga sudah new normal di pelabuhan maupun di airport sudah jalan. Standarnya seperti apa, pelayanan penumpang, barang maupun kontainer juga harus disterilkan semua. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa diskusi lanjutan yang bisa kami tanya jawab. Demikian Pak Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dr. Baripada yang memberikan perspektif yang luar biasa. Siang ini diskusi kita menjadi lebih aplikatif nanti untuk ke depan. Tapi sebelum saya pindah ke segmen berikutnya ke para penanya, saya bertanya dulu satu-satu, mulai dari Prof. John, nanti ke Pak Suardi dan Pak Farid. Pertanyaan saya ini satu, dan ini dijawab mungkin 1 menit lah masing-masing pembicara ini. Yang pertama, dengan kondisi saat ini, pasca COVID misalnya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dari Timur di dalam merebut masa depan Indonesia? Prof. John. Iya, saya kira yang paling penting adalah perubahan paradigma berpikir dulu. Okay. Jadi anggap saja apa yang dipaparkan sekarang ini adalah suatu mimpi yang akan kita wujud nyatakan. Nah, pasti ada kendalanya. Yang pertama itu tadi saya sudah sampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia agar menguasai apa yang disebut dengan teknologi know-how disinggung Pak Riza tadi itu adalah sangat penting. Jadi kita mempersiapkan human resources-nya dengan baik untuk menggarap sumber daya alam yang berlimpah itu. Agar sekali kita maju pada posisi global itu tidak sesaat tetapi berkesinambungan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. John. Pak Riza, apa yang harus dilakukan Indonesia Timur? Kalau saya sebenarnya simpel ya, sederhana saja. Kalau saya tadi konkret, kalau bisa kita cetak uang secepatnya, jangan berpikir terlalu muluk-muluk. Satu, kalau tadi bicara IT, sudah sekarang ini kan paradigma yang berubah tadi seperti Prof bilang,
learning saja sudah e-learning, saudara, sudah online. Sama seperti kita ini kan pelajaran. Sayang kalau teman-teman nggak ikut hari ini karena ada pembicara yang bagus-bagus yang menemani saya gitu. Jadi saya kerjaannya siang ini lebih ringan. Jadi sebetulnya ini ikut 2 jam webinar dengan Dave ini sebetulnya salah satu cara untuk melihat peluang. Saya tadi sudah memberikan contoh konkret bagaimana saya bisa menghasilkan uang, nggak perlu tadi lewat pelabuhan, karena jual karbon kredit itu cukup disertifikasi saja. Kita jual udara, jual angin, jual sertifikat, langsung transaksinya dengan internasional, dibayar euro, dibayar dolar. Nah, saya menghimbau mungkin teman-teman yang punya lahan di Indonesia Timur, yang nganggur, yang tidak bisa diapa-apakan, karena kalau produksi kayu juga kan perlu logistik, perlu tenaga mau potong kayu aja harus pakai social distancing, physical distancing dan lain-lain. Kalau jualan karbon kredit sebetulnya tidak perlu itu semua, yang penting ada sertifikasinya. Bagaimana cara sertifikasinya? Mungkin belajar sama saya, kita kolaborasi. Jadi saya bisa menjadi bapak angkatnya, insya Allah. Jadi konkret, tidak susah. Kalau perlu kita bikin seminar online, bagaimana mencari peluang itu. Selain itu juga teman-teman yang mungkin UKM, e-commerce itu sudah perlu digalakkan. Anak saya aja jualan online sudah tidak perlu tatap muka kan. Jadi semua teman-teman saya lihat di Indonesia Timur juga mau jualan songkok seperti ini, bikin aja Instagramnya, selesai. Semua bisa beli. Jadi dari saatnya bikin uang ya, saatnya kita uang. Ya, jadi jangan lagi kita berpikir yang terlalu muluk-muluk lah. Biarkan ada pemikir-pemikir yang lebih hebat dari kita yang memikirkan ini. Terima kasih Pak Riza. Ke Pak Farid, apa yang harus dilakukan Indonesia Timur di dalam merebut masa depannya? Tentunya saya lebih banyak menekankan kepada new normal yang protokol dengan segala pelayanan yang dilakukan di transportasi laut harus segera dilaksanakan. Dan saya menghimbau untuk semua stakeholder, bukan hanya operator pelabuhan, tapi pelayaran, cargo owner, semuanya harus bisa melaksanakan itu. Intinya adalah logistik jangan terhambat karena COVID. Kalau ada batasan penumpang di passenger boleh, tapi logistik karena kebutuhan baik yang untuk kebutuhan pokoknya maupun juga proses ekspornya. Jadi menurut saya new normal harus bisa segera dilaksanakan, dan harapannya Pak Presiden kan kita lihat contoh sudah lakukan bagaimana new normal di pembukaan pasar yang di Jakarta. Nah ini kita juga harus lakukan di transportasi laut. Jadi transportasi laut itu terlalu banyak mitra dan stakeholder yang harus segera duduk, sehingga tidak boleh ada yang tadi ini langsung dieksekusi. Nah kadang kalau terlalu banyak teori, masing-masing punya teori, jadinya eksekusinya lambat. Sebenarnya intinya eksekusinya harus lebih cepat, tapi tentunya mengikuti prosedur pemerintah dengan protokol kesehatan yang diikuti. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih Pak Farid. Oke, kawan-kawan dan pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur, saya beri waktu penanya 3 orang untuk bertanya. Kesempatan ini saya persilahkan untuk bertanya. Saya persilahkan angkat tangan. Saya persilahkan untuk bertanya. Dari Sumatera boleh? Pak Firman, ya, oke. Ya. Jadi penanya ada 3 orang ya, Pak Firman Tan, baru Prof. Inarni, satu lagi kita tunggu yang lain. Silakan Pak Firman Tan. Firwantan. Ya, Firwantan, sorry. Firwantan. Ya, saya sengaja sekali itu minta izin sama Prof. John untuk ikut, karena saya jauh-jauh dari Universitas Andalas Padang. Wow. Ya. Jadi saya ini kan punya pengalaman sebagai Sekretaris Jenderal Forum Gubernur Sumatera. Ya, jadi mantan Ketua Bapeda Provinsi Jambi. Tapi saya
notabene-nya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dari menyimak 3 paparan tadi dari Pak John, Pak Farid, kemudian juga Pak Riza ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan kan seakan-akan wilayah Indonesia bagian timur ini kan indah sekali. Sumber daya alamnya cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat pula perencanaan pembangunan memang lebih cenderung mempersiapkan logistik sistem ya yang terbaik untuk Indonesia bagian timur. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi investor pun banyak yang melirik ke Indonesia bagian timur. Tetapi fakta menunjukkan bahwa secara rata-rata kue nasional itu sedikit sekali tinggal di Indonesia bagian timur. Ya, sangat sedikit. Walaupun sumbangannya terhadap GNP relatif besar. Tapi yang ditinggalkan untuk Indonesia bagian timur sedikit sekali dibandingkan dengan Sumatera, ya termasuk sedikit Kalimantan dan Sulawesi. Nah, ini ada semacam kalau saya lihat ketidakseimbangan, ya, nyumbang besar, kemudian dapat bagian kecil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini Pak Jokowi ya, kita bersyukur berkali ini Allah Subhanahu wa taala yang memutar kepala beliau sehingga beliau terkesima mau melihat ke timur. Tetapi kalau kaji benar ya, ternyata nilai tambah semua kegiatan ekonomi yang ada sekarang juga tidak tinggal di sana. Ya kan? Ada tambang tembaga, tapi yang mengelola tambang tembaga itu juga tidak orang sana. Ada pariwisata, yang mengelola pariwisata di sana juga tidak orang sana. Ya kan? Ada tambang emas, ada tambang macam-macam lah. Jadi semuanya adalah pendatang-pendatang dari luar. Nah, jadi maksud saya, barangkali kalau kita kembangkan apa yang diceritakan oleh Prof. John tadi, ini after COVID-19 ini kan ada istilahnya akan terjadi suatu new behavior. Ada semacam tingkah laku baru yang akan timbul dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, dalam bidang sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, barangkali ini momentum yang sangat baik bagi Indonesia bagian timur, membuat semacam gerakan yang luar biasa untuk mencambuk, ya, supaya sumber daya manusia yang ada di sana betul-betul menjadi entrepreneurship behavior. Jadi orang Papua, orang Maluku, ya saya beberapa kali datang juga ke Maluku, ya orang Maluku, orang NTB itu betul-betul ya sekurang-kurangnya samalah dengan kawan-kawan kita di Jawa. Jadi harus ada gerakan. Nah, saya melihat ini pengalaman kita di Sumatera ya. Memang kita tidak bisa terlalu tergantung dengan pemerintah pusat dalam soal makroekonomi. Karena dengan kebijakan otonomi daerah itu segitiganya terbalik, ya, kembali normal. Kalau zaman Pak Harto segitiganya terbalik dulu, semuanya dikuasai oleh pemerintah pusat, yang di bawah bupati yang kecil aja, jadi segitiganya begitu. Nah, sekarang kan sudah normal, ya, segitiga normal, yang di atasnya hanya beberapa sektor dikuasai oleh negara, tapi dalam arti keseluruhan adalah bupati-bupati di bawah. Ya, jadi segitiga udah normal sekarang, jadi otonomi daerah. Persoalannya, para bupati dan gubernur hari ini masih terparigma dengan cara pikir lama, nunggu dari pusat, karena masih merasakan seperti dulu juga. Kalau A
dari pusat, hijau dari pusat, maka hijau sampai ke bawah. Hari ini sebenarnya harus dilakukan semacam transformasi of mind bagi policy maker, kawan-kawan kita di wilayah timur itu harus membuat inisiatif-inisiatif. Nah, tadi saya dengar kabar ada pelabuhan International Harbor yang mau dijadikan sebagai pelabuhan ekspor impor langsung ya dari dan masuk ke wilayah timur, itu Makassar. Nah, feeder portnya di mana? Harus antar gubernur buat sendiri. Jadi feeder portnya itu buat sendiri, jangan nunggu pusat juga. Jadi antar gubernur itu kan bisa dia joint venture, ya, joint venture secara bersama buat perusahaan sendiri. Kalau ada Palindo tadi nasional yang punya, mungkin Palatin namanya yang di bagian timur itu, ya, perusahaan BUMD milik beberapa gubernur punya lagi hub tersendiri untuk pelabuhan feedernya mengisi Makassar tadi, termasuk juga lapangan terbang, termasuk juga untuk melakukan gerakan menstimulasi supaya masyarakat timur itu betul-betul secara cepat berubah mindset. Kalau perlu, para profesor-profesor wilayah timur itu di KKN-kan, ya, bukan mahasiswa di KKN-kan. Pak John itu turun mengabdi ke timur itu, misalnya ada wilayah binaannya berapa, kejar cepat ketinggalan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka dengan adanya COVID-19 begitu kita selesai sumber daya manusia, ya, tadi logistik sistem selesai, selesai, lapangan terbang selesai yang miliknya nasional, didukung lagi yang miliknya daerah, sumber daya manusianya siap, maka pada 2023-2024 saya kira Indonesia bagian timur betul-betul merupakan bahagian terintegrasi secara total terhadap nasional. Kalau hari ini menurut saya terintegrasi secara administratif, secara politis, tetapi secara ekonomi saya kira bisa kita pertanyakan. Karena banyak menyumbang sedikit mendapat. Nah, saya waktu dulu jadi sekretaris jenderal Forum Gubernur Sumatera itu yang kita tuntut ke pusat. Kita banyak menyumbang, nah sekarang kita juga pengen banyak meminta. Jadi batu bara kita kasih, kita sumbang, minyak kita kasih. Alhamdulillah walaupun tidak 100% dapat, tapi 60% kan dapat, makanya mulai provinsi kaya-kaya. Ya kan? Nah, saya menyampaikan ini bukan bermaksud dalam konteks politik, hanya semata-mata dalam konteks ekonomi, cinta rakyat. Sebab kalau masih terus rakyat ini miskin, ini contohnya, COVID-19, 405 triliun dana yang kita kasih ke daerah untuk nyumbang pada orang miskin. Mengapa? Coba kalau orang tidak miskin, 405 ini bisa kita bangun ke tempat lain. Nah, yang paling banyak miskin itu adalah kawan-kawan kita yang berada di luar Pulau Jawa. Sebenarnya, kalau kita lihat dari segi kuantitas, walaupun persentasenya ya kecil secara nasional karena penduduknya sedikit. Jadi kita mohon barangkali di tatanan kebijakan memang harus ada keberanian kawan-kawan di wilayah Indonesia bagian timur untuk mendorong agar pusat mengembangkan industrialisasi ke wilayah Indonesia bagian timur, tetapi meningkatkan partisipasi masyarakat sana. Jangan industrialisasi berkembang ya sebagai akibat daripada bertumbuhnya sistem logistik yang baik, tetapi partisipasi masyarakatnya menurun. Nah, kalau dapat ini terintegrasi benar, partisipasi masyarakatnya naik, nah insya Allah kalau demikian halnya, maka sumbangan yang besar wilayah timur, gross national product Indonesia akan diimbangi pula dengan pembagian yang relevan. Nah, dan kita akan tidak mengalami lagi seperti sekarang, terlalu banyak menyumbang kepada masyarakat kita sendiri. Dan nilai tambah kita harapkan lebih banyak tinggal di daerah masing-masing. Jadi ini Indonesia yang begitu luas, tidak mungkin nilai tambah itu dikumpulkan di Jakarta semua, tidak mungkin. Harus ditinggalkan di daerah. Nah, kira-kira begitu, maka perlu ada kebijakan terobosan dari para gubernur dan bupati. Ya, dengan niat kita tidak lari dari NKRI loh. Kita mau memperkuat NKRI.
tetapi kita juga mau berkembang dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Ya. Jadi makasih Pak Firwantan. Ini Pak Firwan mengajar ini luar biasa nih, mengajak orang untuk melakukan gerakan mendasar ya. Jadi ya Indonesia Timur ini memang banyak memberi tapi mau menerima. Mudah-mudahan di seri berikutnya kita coba hadirkan para gubernur dan para bupati di Indonesia Timur, kita ngobrol lebih jauh. Silakan lagi satu orang lagi pembicara, penanya. Ya, Pak Upi. Ya, silakan Prof. Ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, saudara saya Pak Anna Santetoding, para narasumber. Senang sekali hari ini bisa bertatap muka dengan Pak Farid Padang, kemudian juga Prof. John, ini kakak kelas saya ketika di pertanian di Unhas, kemudian Pak Risa Suarga, saya Winarni Monoarfa, saat ini dipercayakan sebagai staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang antar lembaga pusat dan daerah. Tetapi sebelumnya saya juga sama ya dengan Bapak lama di Kepala Bapeda Gorontalo Provinsi, itu hampir 8 tahun, kemudian 2011 sampai 2018 saya ke Sekda sebelum ke KLHK. Nah, pengalaman saya menunjukkan Pak Farid, jadi Pak Farid ini memang kita kenal sebagai salah satu orang ya, menjadi penggagas untuk tol laut. Dan ketika saya ke Bapeda dan juga dipercayakan sebagai ketua forum Pokja Kawasan Timur Indonesia, kita banyak membahas khususnya mengenai rencana untuk tol laut ini. Nah, saya mungkin Pak Farid yang terhormat sangat tertarik dengan paparan para narasumber. Saya mencontohkan Gorontalo. Gorontalo kita kenal sebagai daerah penghasil jagung di Sulawesi. Walaupun memang sebenarnya dari sisi kuantitas mungkin Sulawesi Selatan lebih besar. Tapi Pak Fadel Muhammad itu berhasil membangun branding Provinsi Gorontalo baru ini dengan Provinsi Jagung. Karena apa? Karena banyak inovasinya. Dan pada saat itu saya sebagai kepala Bapeda. Nah, sebagai bahan masukan kita bahwa kawasan timur Indonesia sebenarnya kalau kita lihat, tadi disampaikan mungkin oleh Pak Jor dan narasumber, itu mempunyai potensi alam yang luar biasa. Dan kita mempunyai potensi sumber daya alam, saya kira pertanian, perikanan ya, perkebunan juga dan hasil kehutanan kawasan timur Indonesia itu besar. Namun memang benar, kita masih terkendala kepada infrastruktur. Nah, contoh misalnya Pak Farid yang saya hormati, untuk Gorontalo, ketika kita ingin mengirim jagung ke Pelabuhan Surabaya, maka biaya angkut antar pulau dari Pelabuhan Gorontalo Anggrek ke Surabaya itu Rp450 per kilogram. Kalau dari gudang ke Pelabuhan Surabaya. Nah, kalau dari Pelabuhan Anggrek Gorontalo ke Pelabuhan Surabaya itu masih berkisar kurang lebih Rp275 sampai dengan Rp325. Nah, artinya adalah kos khususnya untuk biaya transport ini masih besar. Nah, oleh karena itu mungkin ya ke depan, walaupun misalnya Bapak bukan lagi ke ini, tetapi saya kira pikiran-pikiran visioner Pak Farid ini masih tetap dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu daerah-daerah seperti ini di Gorontalo dan hampir mungkin hanya Sulawesi Selatan ya yang agak maju karena dia sudah mempunyai pelabuhan internasional Soekarno, bandara juga demikian. Nah, perlu pertimbangan untuk khususnya menambah perusahaan pelayaran sehingga bisa kompetitif. Di Gorontalo misalnya hanya 2. Kemudian yang kedua juga harus dipertimbangkan adanya depo kontainer pelabuhan. Nah, ini harus dibangun karena itu yang menjadi keterbatasan. Masalah yang ketiga adalah waktu tunggu bongkar untuk jagung itu mestinya untuk dwelling time-nya itu hanya 1 sampai 2 hari. Tapi karena keterbatasan kapasitas pelabuhan ini berhari-hari Pak Farid. ini jadinya ya. Nah, oleh karena itu saya kira seperti alat untuk conveyor ya, ini
itu masih menjadi keterbatasan. Nah, oleh karena itu saya kira hal-hal seperti inilah yang sebenarnya masih menjadi kendala untuk daerah-daerah kawasan timur. Nah, yang kedua, saya ingin juga menyampaikan kekuatan daripada kawasan timur Indonesia ini sebenarnya kepada partisipasi masyarakat. Jadi Pak Firwan, saya ingin katakan bahwa budaya kekerabatan ya, partisipasi dengan banyak budaya, misalnya Sulawesi Selatan, kita kenal dengan Tudang Sipulung, Gorontalo ada Buyula dan lain-lain daerah, itu sebenarnya partisipasi masyarakatnya memang tinggi. Nah, oleh karena itu keluar dari ketertinggalan ini, kami seperti Forum Kawasan Timur Indonesia itu melaksanakan yang namanya Festival KTI, yang di dalamnya adalah kita memilih masyarakat dari kawasan Timur Indonesia yang punya inovasi untuk keluar dari ketertinggalan. Nah, ini sudah beberapa kali kita lakukan. Kebijakan yang ketiga adalah Pak Prof. John, sebenarnya itu dulu kita sudah bangun misalnya untuk kerjasama untuk pengembangan jagung yang kita sebut dengan Sulawesi Corn Belt. Waktu itu masih Pak Amin Sam ya, disponsori oleh Pak JK. Tapi akhir-akhir ini ya itu lagi, mati lagi. Kita punya forum gubernur se-Sulawesi. Saya kira sama di Sumatera ya. Nah, itu juga akhirnya kayaknya kepengurusannya gimana-gimana, akhirnya agak redup. Kita punya misalnya untuk pengembangan pariwisata Cruise Sulawesi. Bahkan master plan-nya Pak udah ada. UNIDO itu sudah buat ketika Pak Fadil Muhammad menjadi ketua gubernur Sulawesi. Nah, itu mati lagi, mandek lagi. Nah, sehingga menurut saya mungkin kita berpikir ke depan, kita tetap optimis. Saya kira membangun spirit kawasan timur Indonesia adalah salah satu harapan yang diinginkan oleh Pak Anar Sampetoding sebagai Ketua Dewan Ekonomi. Nah, pikiran-pikiran seperti ini saya kira kita gulirkan saja terus, dan di momentum khususnya new normal ya saya katakan bahwa memang terjadi perubahan tatanan yang tadi disampaikan oleh Pak Firwan, perubahan tatanan baik dari aspek sosial budaya dan lain-lain. Nah, tetapi saya kira spirit kita membangun dengan adanya Dewan Ekonomi khusus untuk Indonesia Timur ini, inilah yang nanti akan menjadi bridge, yang akan menjembatani khususnya kepentingan pembangunan kawasan timur Indonesia ke depan dalam tataran untuk mendukung Indonesia maju. Kita optimis karena ketika krisis ekonomi, maka salah satu saya kira kawasan timur Indonesia, Sulawesi, Maluku, Papua, itu kita pertumbuhan ekonomi masih di atas nasional. Karena kita mempunyai potensi perikanan, potensi pertanian, rumput laut, beras, coklat, dan lain-lain yang kita mampu untuk pertahankan. Tinggal saya kira memang adalah kita butuhkan dukungan, sinergitas seperti Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini untuk terus-menerus membantu memfasilitasi kita. Apalagi kita ketahui bahwa Pak Ketua, Pak Anar mempunyai hubungan baik ya, saya kira dengan pertemanan yang baik sejak lama dengan Pak Jokowi, Presiden. Nah, saya kira ini akan menjadi suatu hal yang bagus khususnya untuk menghadapi COVID. Kemarin Kepala BPS Pak Farid yang saya hormati pada rilisnya itu sudah menunjukkan bahwa terjadi penurunan khususnya untuk penerbangan domestik. Dibandingkan tahun lalu per April itu sekitar 81,70%. Menurun saat ini sisa 29,67%. Domestik kemudian laut juga demikian. Benar-benar semua drop. Nah, tinggal sekali lagi saya kira kita tetap optimis bahwa kawasan timur Indonesia ini adalah harapan Indonesia ke depan. Saya kira terima kasih Pak Upi, terima kasih para narasumber atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih maaf kita hanya 2 penanya karena waktunya juga sudah terbatas. Saya ke Prof. John dulu. Gimana menanggapi 2 penanya ini tadi? Yang pertama itu soal gerakan mendasar soal bagaimana Indonesia Timur ini dihisap sumber daya alamnya, tapi pengembaliannya itu sangat terbatas. Mungkin gerakan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Timur? Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya kira ini 2 profesor yang bicara ya. Satu profesor dari Andalas, satu dari Unhas.
itu susah. Mestinya mereka jadi pembicara saja itu akan jauh lebih bagus. Sudah, Prof. Ya, pada prinsipnya Pak, saya setuju dengan apalagi Prof. Firwantan itu sebelum menjadi Ketua Bapeda di Jambi juga menjadi Dirut BUMD kalau tidak salah Sumatera Barat. Jadi memang pengalamannya segudang itu. Dan Bu Minarni juga luar biasa pengalamannya. Jadi yang saya mau katakan, pertama saya setuju dengan Pak Firwan bahwa change of mindset itu sangat dibutuhkan. Dan kemudian ke Bu Narni, persoalan kenapa kita maju selangkah mundur juga dan gagal, seperti yang disampaikan, tidak berkelanjutan. Saya duga bahwa masalah utama kita adalah pada data yang tidak akurat. Makanya di dalam bahan lengkap saya itu tertulis di situ bahwa Pemda setempat melalui BKPMD-nya itu harus menyiapkan data yang akurat, peta yang up to date, itu untuk menawarkan potensi-potensi yang ada kepada para investor. Dan diperlukan suatu business plan yang mantap agar apa yang kita lakukan ini tidak sesaat, tetapi memang untuk jangka panjang. Karena berbicara mengenai keunggulan dan kompetitif, itu bicara mengenai kontinuitas supply dari apa yang kita produksi dan pasarkan. Saya kira itu saja yang saya ingin tambahkan. Terima kasih. Nah, Prof, para pembicara yang terhormat dan Dewan Pengurus Indonesia yang saya hormati juga, dengan berakhirnya tadi jawaban-jawaban dari dua penanya, maka berakhir pula sesi diskusi virtual Dewan Pengurus Indonesia hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus merebut Indonesia Timur itu dengan perubahan mindset, bertindak dan bergerak cepat. Dengan demikian berakhir pula UPISO edisi Mari ke Timur hari ini. Segenap kru yang bertugas kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, terima kasih Prof. John, terima kasih Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih.